Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehat walafiat, diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan umur kepada kita semua. Lebih dari itu lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik rahmatnya kepada kita semua. Kita berada di ruangan yang mulia, ruangan yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan, keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian acara, dalam rangkaian kegiatan rutinitas, yakni membahas, membaca, menyimak berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada perkara atau sesuatu yang dibahas yang lebih mulia daripada membahas tentang hukum-hukum Allah, mengenai tentang sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah kita saat ini berada di tempat ini, di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah kepada kita semua, nikmat yang kita rasakan saat ini sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya, yang mengharapkan syafaatnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita melanjutkan muzakarah kita atau kajian pembahasan kita mengenai tentang sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan ini kita akan membacakan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat daripada sahabat baginda Rasul yang bernama Nu'man ibni Bashir, yang mana kata Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, karra'i yar'a hawla al-hima yushik an yarta'a fihi, ala wa inna likulli malik hima, ala wa inna himallahi maharimu, ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Rawahu
Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Dan antara halal dan haram itu adalah namanya syubhat. Antara halal dan haram itu adalah perkara yang syubhat atau perkara yang samar, yang tidak mengetahui akannya oleh kebanyakan daripada manusia. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjaga-jaga, berpelihara, menjauhi, menghindari akan perkara yang syubhat, perkara yang samar, tidak ada kejelasan halal dan haramnya, dia hindari, dia jauhi, faqad istabara'a li dinihi wa irdihi, maka dia mendapatkan bara'ah, keselamatan untuk agamanya dan harga dirinya. Siapa yang jatuh di dalam perkara yang syubhat, maka dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Seperti mana seorang pengembala yang dia mengembalakan akan ternaknya di sekitar daripada pembatasan, di sekitar daripada batasan antara dia dengan antara orang lain, antara milik dia dan antara orang lain. Hampir-hampir dia akan termasuk, dia akan terjatuh, dia akan terbuat di dalam wilayah punya orang lain. Ketahuilah sesungguhnya setiap penguasa itu ada batasan. Ketahuilah sesungguhnya batasan Allah adalah perkara-perkara maksiat atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Apabila mudghah itu baik, maka jasad pun semuanya akan menjadi baik. Apabila segumpal mudghah itu fasad, rusak, tidak baik, maka jasad pun seluruhnya akan menjadi tidak baik. Ketahuilah apa itu mudghah, adalah al-qalbu, adalah hati. Riwayat ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini nasihat yang sangat baik kepada kita semua. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang halal itu adalah jelas, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, ataupun hal yang lainnya. Ini harta benda yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Kita usahakan dengan cara yang boleh menurut agama. Ini harta benda adalah warisan dari orang tua kita. Ini benda adalah hibah daripada orang lain. Ini benda adalah sedekah dari orang lain. Ini benda hadiah daripada orang lain.
jelas itu harta adalah halal untuk kita. Wa innal haram bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang haram atau perkara yang haram itu juga jelas. Ini benda milik orang lain, ini benda punya orang lain. Ini benda yang didapat dengan cara yang haram, tidak dibenarkan dalam agama. Ini adalah benda yang haram. Dihasilkan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini adalah haram. Jadi perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Nang kayak apa kita tahu ini halal, ini haram? Tentu dengan kita mengetahui, belajar, dengan bertanya, dengan memperbanyak duduk di majelis ilmu, memperbanyak duduk di pengajian-pengajian untuk mengetahui ini halal dan ini haram. Kada bakal tahu kita ini halal ini haram kalau kita tidak belajar, kalau kita kada bertanya, kalau kita kada duduk di majelis ilmu, kalau kita kada duduk di majelis penyampaian-penyampaian tentang hukum-hukum Allah. Demikian perkataan. Ini halal, ini haram. Ini dibolehkan, ini kada dibolehkan. Perbuatan, ini halal, ini haram. Dan yang lain-lain, yang dimakan, yang diminum, yang dilakukan, yang diperbuat, yang dilakukan, yang diperbuat, segala-galanya itu sudah ada ketentuan-ketentuan di dalam agama. Nah, jadi kita mengetahui dengan belajar, dengan soal banyak bertanya, supaya kita mengetahui daripada halal dan haram. Kemudian kalau tidak jelas halal dan haramnya, itu adalah perkara yang syubhat, ataupun sebahagian ada yang mengatakan halal, sebahagian ada yang mengatakan haram. Ini mustabihat. Ini yang banyak kada diketahui oleh kebanyakan orang. Pada ketika seseorang menghindari, menjauhi akan perkara yang syubhat, berarti dia sudah membebaskan, sudah mendapatkan kebebasan, keselamatan untuk agama dan harga dirinya. Nah, ini penting benar, ini perkara yang syubhat ini. Kalau sudah jelas halal, jelas haram, halal kita ambil, halal kita lakukan, halal kita kerjakan, yang haram kita jauhi, yang haram kita tinggalkan. Tapi pada ketika ketidak ada jelasan, yakni antara halal dan haram, maka itu disebut dengan perkara syubhat, lebih baiknya dijauhi dan ditinggalkan. Apakah boleh dengan kita mengambil ini benda? Apakah boleh kita mengambil dengan ini benda? Ini contoh aja, umpamalah kita mendapatkan uang di depan rumah kita, mendapat duit di muka rumah kita, duitnya 100.000, apalagi lebih daripada itu. Nah, lalu dengan kita ada lalu dengan kita tidak jelas, kada jelas punya kita. Artinya mungkin punya kita, mungkin punya orang, mungkin ampun kita, mungkin ampun orang. Kita sepengetahuan kita ada memiliki duit 100.000, nang umpama kan masih dalam keadaan hanyar, dalam keadaan baru, ataupun dalam keadaan sebaliknya.
Nah, ini kada jelas apakah punya kita, apakah punya orang. Nah, jadi nang kayak apa kira-kira lonti kita? Apakah kita ambil? Artinya kita kada istibrak, dalam arti kita kada menjaga syubhat tadi lah, kada menjaga perkara yang samar tadi. Sudah ambil kesimpulan, ambil. Nah, berarti dengan kita kada menjaga perkara yang syubhat. Tapi pada ketika, karena kita kada yakin nih, punya kita kada yakin nih, mungkin punya kita, mungkin punya orang kan, kada jelas. Halal kadanya kada jelas. Jadi kalau kita ambil, berarti kita kada berjaga daripada perkara syubhat. Pada ketika kita tinggalkan, pada ketika kita tidak memiliki atau kita kada mengambil untuk kita, nah berarti dengan kita berpelihara dengan perkara syubhat. Ini salah satu di antara contoh lah, agak mudah loh kita untuk menyerap gitu nah dalam contoh perkara halal dan haram ini. Contoh perkara non syubhat ini. Nah, jadi kalau kita tinggalkan, nah berarti kita memelihara dan syubhat, berarti istibrak untuk agama dan harga diri kita. Itu salah satu di antara daripada contoh. Kemudian perbuatan, neng itu juga perbuatan. Apakah ini boleh dilakukan atau kada? Apakah boleh ini dikerjakan atau kada? Sementara dengan kita tidak mengetahui akan kejelasan, ataupun ada yang membilangkan boleh, ada yang membilangkan kada boleh. Nah, kayak apa baiknya? Bila kita berpelihara dengan syubhat, sudah kita hindar, kita tinggalkan, kita jauhi. Karena kita lakukan. Nah, berarti dengan kita memelihara dari perkara syubhat, berarti kita mendapatkan bara'ah, mendapatkan kebebasan, mendapatkan keselamatan untuk agama kita dan harga diri kita. Ada yang memadahkan boleh terima aja ya, biar kada dipilih orangnya. Jenang sekong kada boleh tetap. Kada jelas nih. Ada yang memadahkan boleh, ada yang kada boleh. Ada juga bilanya banyak boleh, bila sedikit kada boleh. Bila sedikit boleh, bila banyak kada boleh. Bingung juga masyarakat nih. Bingung. Ada yang memadahkan boleh, ada yang kada memadahkan boleh. Ini kada jelas ini. Masing-masing ada argumen, masing-masing ada mempunyai penjelasan, keterangan, boleh dikatakan dalil bagi orang itu. Ada yang mengatakan boleh, ini dalil, ada yang mengatakan kada boleh, ini dalilnya. Hanya melihat di YouTube, kan banyak macam pendapat. Bila hendak selamat, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. 300.000, 200.000 itu matanya itu paling-paling semalaman habis. Bawa ke pasar sangat teman plastik halus saja. Nah, ini sudah merata di wadah kita nih. Sudah menyeluruh. Jadi bukan perkara yang tersembunyi lagi, perkara yang terang-terangan sudah. Ada bahari serangan fajar, wah ini serangan pagi. Jadi mungkin di akhirnya kena serangan siang pula. Nah, jadi bila nyenak masuk ke tempat pemilihan, langsung dibagi duitnya di situ-situ juga. Mungkin ya, serangan pagi sudah terjadi. Dulu serangan fajar, serangan tengah malam jam 12 malam, ada juga serangan fajar jam 4 subuh, ada juga ini serangan subuh, serangan pagi jam 7. Karena mungkin tadi jam 9, jam 10, jam 11 itu
serangan siang lagi. Nah ini perkara yang syubhat ini. Nah, jadi siapa yang berpelihara faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Nah, ini salah satu contoh lah. Maaf sudah terjadi, sudah lewat. Ada ayam bahintalu masuk ke dalam kurungan kita nih, ayam cuman karbinan dua, ayam orang ayam seorang. Dalam kataraan ada hintalu orang seorang biasanya lunjung, ada nih pindah bulat-bulat. Ayam seorang ayam orang kah nih? Nah, tapi di kataraan seorang, tetangga ada bisi ayam juga, seorang ada bisi ayam juga. Ayo hintalu siapa kira-kira? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Karena jelas antara halal dan haram, antara punya dia, antara punya orang. Maksudnya kalau punya orang kan haram dia ngambil, kalau punya dia halal dia diambil. Nah jadi ini kan jelas. Bila hendak selamat, ada keraguan-raguan, sudah tinggalkan. Da' ma yaribu ila ma la yaribu. Jadi kalau kita ragu-ragu, tinggalkan. Selamat agama dan selamat diri kita, harga diri kita. Sebiji hintalu sama ada 5.000 adalah ini harga hintalu sebiji. Hintalu ayam 5.000 lah, ayam kampung yalah nya, tergantung tukang jual. Bila di warung Jablay larang bisa 50.000 sebiji, namun nang warung biasa aja murah aja 5.000 aja ya. Beda-beda penjual kan, beda-beda pelayan. Nah, berpelihara, berjaga-jaga, sudah tinggalkan kalau kita ragu-ragu. Nah, banyak ini hal-hal yang syubhat, hal-hal yang membuat kita tidak ada kepastian antara halal dan haram, itu disebut dengan syubhat. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nah, ini penting. Orang yang jatuh di dalam perkara yang syubhat, orang yang terlibat dalam perkara yang syubhat, dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Artinya orang ini kebiasaan yang syubhat sudah, itu nanti sekali-kali dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Dianggap enteng aja lagi, dianggap ringan, dianggap mudah, dianggap tidak apa-apa, dianggap tidak mengapa. Nah, lalu gawian daripada yang haram, lawannya gampang juga terjadi, gara-gara meringankan perkara yang syubhat. Nah, ini bahayanya. Jadi bila orang mahir kadaba apik, bahasa kitanya mahir kadaba apik, nah itu akan terjatuh kepada perkara yang kada dibolehkan. Ini baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Apa yuk pengaruh perkara yang haram ini? Perkara yang haram ini pengaruhnya apa? Itu pengaruh yang utama, hal yang diharamkan itu berefek kepada ibadah. Nah, jadi efek sampingnya tuh lawan ibadah kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, yakni maksudnya sebagian para ulama, bahwa kalau kita menggunakan, mengkonsumsi, memakan, meminum daripada yang haram, itu bahayanya apa? Membuat hati kita ini menjadi keras, membuat hati kita ini menjadi malas beribadah, membuat hati kita tuh menjadi gelap atau menjadi kadep. Itu pengaruhnya. Dan juga diantara daripada ulama yang mengatakan seperti itu adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau. Ini bahaya daripada mengkonsumsi sesuatu yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang syubhat. Nah, jadi membuat hati kita itu jadi lemas, membuat hati kita menjadi lunglai, membuat hati kita kada semangat untuk beribadah, membuat hati kita tidak gairah di dalam melaksanakan ibadah, membuat hati kita menjadi keras, menjadi gelap. Itu karena penyebabnya adalah makan yang haram, mengkonsumsi yang haram, menggunakan,
memakai, meminum dan sebagainya. Itu akibat daripada haram dan syubhat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkonsumsi yang halal, menggunakan yang halal, hati kita jadi terang. Nah ini membuat hati kita menjadi baik, membuat anggota kita menjadi bersih. Kita akan terhindar daripada perkara yang kada baik, dan memperbanyak daripada dan menjadikan lawan di kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan daripada amal-amal soleh. Itulah daripada efek baik daripada mengkonsumsi yang halal. Dan seperti mana daripada mengkonsumsi yang haram atau syubhat, kebalikan daripada mengkonsumsi yang halal. Nah itu kata ba'dul ulama, kata sebahagian para ulama. Jadi oleh karena itu penting benar kita, kalau urusan yang haram, urusan yang halal, apa urusan yang syubhat, urusan yang haram, ini perlu benar kita jauhi, perlu benar kita hindari. Karena ada kaitannya nih dengan hati kita, ada hubungan dengan hati kita. Nah, jadi kalau hati kita itu ada semangat, hati kita itu menjadi lemas, hati kita itu pada menjadi gairah, hati kita tertutup, hati kita itu gelap, ini bahaya. Jauh kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwasanya mengkonsumsi yang haram itu akan membuahkan yang haram. Memakan sesuatu yang haram itu akan menimbulkan perkara yang haram. Itu akan memunculkan perkara yang haram. Itu akan mengembangkan perkara yang haram, yang membuahkan perkara yang haram. Jadi bahaya. Nah, jadi bahaya. Jadi ini dua macam, perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Jadi belajar kita menghindar perkara non syubhat dulu. Jangan sampai kita mempergampang perkara non syubhat. Karena bila kita mempergampang perkara non syubhat, kita akan terjatuh kepada perkara yang haram. Kenapa orang-orang dulu itu rajin beramal, rajin beribadah, orang-orang dulu rajin melakukan amal-amal saleh, istiqomah mereka di dalam kebaikan, karena mereka itu adalah selalu menjaga diri, selalu memelihara diri daripada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama, menjaga perut, menjaga rongga mereka daripada perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Mereka adalah orang-orang yang baapik atau orang-orang yang wara', orang yang kada sembarangan gitu tuh. Jadi beda dengan kita orang-orang sekarang, orang-orang yang di akhir zaman ini. Beda dengan orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Jadi mereka, kita mempergampang perkara yang syubhat ini, mempergampang, bahkan mempergampang kepada perkara yang haram. Bahkan mempunyai semboyan, artinya nang haram aja nang ngalih, apalagi nang halal. Jadi sikat aja apa nang ada. Nah ini naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi nang haram aja susah aja, apalagi nang halal. Jadi apa nang ada hantam aja. Sebenarnya kalau kita berpikirlah dengan akal yang jernih, dengan pemikiran yang jernih, kita kalau untuk nang dimakan, untuk nang diminum, sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Artinya dengan yang ada ya, dengan yang ada aja sebenarnya cukup. Cuman kita mau lebih, mau seperti orang, itu aja. Mencari lawan di kita itu nang lebih, mencari nang lebih, mungkin lebih nyaman, lebih apa gitu. Nah itulah yang membuat lawan di kita itu tertutup. Perkara nang syubhat jadi tertutup, dianggap itu boleh-boleh aja. Perkara yang diharam itu dianggap kada mengapa. Nah,
itu karena lantaran tuntutan, lantaran kita punya keinginan. Sementara lawan di kita perkara sesuatu yang ada, lawan di kita yang ada aja tuh cukup bagi kita, cukup lawan di kita. Nasi sudah ada, lauk dengan seadanya, cukup dengan sayur pucuk unjuy ya, cukup lawan di kita. Cuman kita mau lebih, itu aja sebenarnya. Lalu dengan kita mengusahakan dengan bermacam-macam cara supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita ingini. Itu yang membuat kita kada wara lagi tuh, kada baapik lagi. Kita ini selalu meminta, selalu memohon, selalu berharap kepada manusia. Kada berharap kepada Allah, kada meminta kepada Allah, kada memohon kepada Allah. Kita ini jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah. Sembahyang bukan balang kambingan lagi, balang hantuan. Jumat nang satu kali dalam satu pekan aja, dalam seminggu aja kada tegawi. Itu loh di kita. Sehingga dengan kita itu ada nang menutup lawan di kita nang kada tahu halal, kada tahu apa, kada tahu syubhat, kada tahu haram. Memang penyebab utamanya memang itu. Coba kalau kita hindari, kalau kita jauhi itu, insya Allah lawan kita akan dekat dengan Allah. Hati kita akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kan kita membahas hadis kemarin itu mengenai tentang ketentuan dan takdir daripada Allah. Kan ada masalah urusan rezeki kemarin tuh kan. Jadi kalau urusan rezeki itu jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Penting kedekatan kita kepada Allah, itu yang kita utamakan. Makanya dalam suratul Fatihah itu sudah diajarkan oleh Allah kepada kita. Disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita sebagai umatnya, belajar dari suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah yang menghimpun semua makna di dalam Al-Quran, itu cuma dua di dalam suratul Fatihah itu, pujian dengan mohon keselamatan akhirat. Artinya meminta hidayah dengan Allah, minta petunjuk dengan Allah. Minta petunjuk itu untuk keselamatan akhirat itu. Cuma dua, pujian dengan minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah. Jadi kadang-kadang di dalam suratul Fatihah itu diajarkan untuk kita menuntut rezeki Allah. Dengan doa hanya rezeki aja, dengan doa hanya permohonan supaya bahagia dunia, kada ada. Itu cuma pujian. Pujian itu ibadah. Ibadah. Baik itu pujian dengan lidah, pujian dengan anggota, dengan jawarih, dengan anggota tubuh kita. Dalam bentuk bacaan, dalam bentuk perbuatan. Itu pujian kepada Allah. Nah, menghimpun di dalam pujian segala-galanya itu adalah sembahyang. Sembahyang ada dengan bacaan memuji Allah, ada dengan perbuatan, komplit dalam sembahyang itu. Jadi permohonan, permintaan kepada Allah keselamatan akhirat, yakni adalah petunjuk, adanya di dalam sembahyang. Makanya kalau orang itu mengerjakan sholat, mengerjakan sembahyang, sudah itu simpun berataan, komplit berataan, sudah tak kumpul berataan, asal bujur-bujur aja, sudah selesai lawan kita. Mengenai tentang urusan dunia, dengan kita mengabdi, dengan kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, itu semuanya semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita jauh dari Allah, sembahyang kada mau, kan memuji kada mau kepada Allah, menyanjung lawan Allah kada mau. Kita menyanjung manusia aja, kadang gugur kadang kada. Nang dipuji manusia, nang disanjung manusia, nang didukung manusia, nang diangkat manusia, yang dibesarkan manusia, iyalah yang disebut-sebut manusia, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Terlalu menghamba kita kepada manusia, kadang menghamba kepada Allah, makanya hidup kita itu hina, hidup kita itu rendah, hidup kita itu merasa kurang. Kenapa?
karena kita berharap kepada manusia. Kita menghambakan diri lawan manusia. Coba kalau kita berharap kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kebahagiaan, segala-galanya akan kita dapatkan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Jadi lanjutan daripada hadis Rasulullah SAW yang berikutnya, siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Rasulullah memperumpamakan ar-ra'i seperti seorang pengembala, seperti orang yang melelahkan binatang, melelahkan ternak, yang mana orang itu melelahkan ternaknya itu di sekitar batasan antara punya dia dan punya orang lain. Nah, jadi artinya di sekitar kandang, di sekitar pembatasan antara dia dengan antara orang lain. Ujar Nabi, yushiku ayyar ta'afi, yushiku ayyar ta'afi. Di dalam nushah lain, yushiku ayyaqafi, hampir-hampir dia akan masuk, akan jatuh pada hima ataupun batasan punya orang lain. Nah, ini artinya kalau orang itu sering melakukan perkara-perkara yang syubhat, dia akan nanti terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, neng kitu juga kayak orang nang membawa ternaknya parak pengembalaan, parak batasan pengembalaan punya orang lain. Nah, itu nanti akan masuk ke tempat orang lain.
akan masuk ke tempat orang lain, apalagi sering lingah, gak ada perhatian dengan ternaknya, gak ada perhatian dengan binatang yang digembalakannya. Nah, itu bahaya, akan mudah, akan gampang untuk masuk ke wilayah orang lain. Ketahuilah, kata Rasulullah, setiap malik, setiap penguasa, setiap raja itu ada memiliki batasan. Ketahuilah, batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagar Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara-perkara maksiat, adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi kalau kita mahir, kalau kita biasa, kalau kita melakukan perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, maka dengan kita akan terjerumus kepada perkara yang haram. Ya, oleh karena itu berhati-hati lawan kita, waspada lawan kita, menghindar lawan kita akan perkara-perkara yang syubhat. Jauhi perkara yang syubhat. Sesungguhnya di dalam jasad, kata Rasulullah, ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, tubuh menjadi baik. Apabila daging itu pasat, maka tubuh pun akan menjadi pasat. Apa itu mudghah? Adalah al-qalbu. Nah, ini nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawan di kita untuk menjaga yang namanya kalbu, menjaga yang namanya hati. Jadi penting benarnya, penting benar al-qalbu ini. Karena kebaikan jasad tubuh kita itu tergantung hati kita. Bila hati kita baik, jasad kita akan jadi baik. Jadi kalau jasad kita kada baik, apa kalau hati kita kada baik, nah maka tubuh pun jadi kada akan baik juga. Jadi sentral sumber kebaikan dan ketidakbaikan itu adalah dari hati. Ini penting banget al-qalb. Cuman dijelaskan di awal tadi. Nah, di awal tadi itu mengenai tentang halal, haram, syubhat. Itu berpengaruh lawan hati. Itu berpengaruh lawan hati. Jadi yang membuat hati kita itu menjadi terang, membuat hati kita menjadi bersih, membuat hati kita bercahaya, itu adalah daripada sumber yang halal. Membuat hati kita gelap, membuat hati kita keras, membuat hati kita kada semangat, membuat hati kita lunglai, itu dengan penyebabnya adalah haram dan syubhat. Jadi di situ tuh. Nah, jadi kita rinciakan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi kita menyampaikan mengenai tentang halal, mengenai tentang haram, mengenai tentang syubhat. Nah, disitulah pengaruh untuk hati. Jadi kalau mau baik hati dulu. Kalau mau baik hati, itu yang kita perbaiki. Makanan kita, minuman kita, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, apa yang kita masukkan ke dalam rongga kita, itu yang penting itu. Nah, jadi pengaruh daripada makanan, pengaruh daripada minuman, pengaruh daripada sesuatu yang dikonsumsi, itu berpengaruh dengan hati kita. Jadi kalau hati kita tuh baik, karena akan sumber daripada yang halal, sumber daripada yang bagus, sumber daripada thayyib, sumber daripada yang tidak ada kekeruhan, tidak ada campur, tidak ada sesuatu yang membuat minuman ataupun makanan jadi rusak gitu tuh. Nah, maksudnya daripada yang haram, yang syubhat, kada ada. Nah, tuh hati kita insyaallah akan jadi terang. Insyaallah hati kita akan jadi bersih. Dengan hati terang, dengan hati bersih, maka nurullah itu akan bertempat di dalam hati kita. Ringan berzikir, ringan bersolawat, ringan untuk hadir ke majelis ilmu,
ringan untuk melaksanakan perintah Allah, ringan untuk melaksanakan kewajiban, kada senang dengan perbuatan maksiat, kada ketujuh dengan gawian-gawian yang kada baik, itu dengan sebab hatinya itu penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bertempat cahaya Allah taala di dalam hatinya itu karena hatinya itu bersih. Bersih daripada yang haram, bersih daripada nang syubhat. Jadi kadada nang membuat nang kada baik lawan hatinya. Tapi kebalikannya, kalau inya mengkonsumsi yang haram atau nang syubhat, nurullah itu kada akan bertempat di dalam hatinya. Jadi kada akan bertempat cahaya nurullah, cahaya dari Allah itu kada akan bertempat di dalam hatinya. Nah, makanya jadi berat, makanya menjadi keras, makanya jadi gelap. Makanya hati itu kada semangat. Hati itu apa bahasa kitanya tuh, kalau untuk panggilan-panggilan yang baik lunglai, panggilan-panggilan yang baik itu kada senang, kada suka. Pada ketika adzan dikumandangkan Allahu Akbar, jangankan punya niat untuk melakukan, dengan panggilan Allah tuh kada hirau. Dengan panggilan Allah kada hirau, seakan-akan lewat, seakan-akan tidak ada arti panggilan Allah itu. Kada mengingatkan launinya, pada ketika mendengar adzan, sampai waktu nih, sampai kewajiban nih, sampai waktu sholat nih, kada ada lagi terlintas di dalam hatinya. Naudzubillah, subhanallah. Itu parah benar itu, hatinya tuh parah benar, kadep benar, gelap benar, keras benar itu. Naudzubillah, subhanallah. Coba kalau kita pikirkan sama-sama, kita analisa, kita ambil pelajaran. Nah, lihat aja orang-orang yang jauh daripada Allah itu, lihat aja apa itu yang penyebab orang tersebut yang jauh daripada Allah itu, yang kada hirau dengan perintah Allah itu, utamanya itu mengkonsumsi sesuatu yang kada sesuai, yang kada dibolehkan dalam agama. Jadi hati jadi istiqomah, hati jadi lurus, hati jadi benar, kecintaan dengan Allah sempurna, cinta melakukan ketaatan dengan Allah, tidak suka dengan perbuatan maksiat, kada senang dengan gawian-gawian yang kada baik. Nah, itu tuh hatinya tuh istiqomah tuh. Hatinya tuh lurus, hatinya tuh benar, hatinya tuh jujur. Tapi pada ketika seseorang kada cinta dengan Allah, kada suka dengan melakukan ketaatan kepada Allah, senang berbuat maksiat, hatinya tuh kada istiqomah, hatinya tuh kada lurus, hatinya tuh kada benar. Nah, jadi hati ini bujur-bujur berpengaruh. Bujur-bujur, apa hati ini bujur-bujur penentu. Nah, menentukan hati baik adanya itu adalah sumbernya daripada makanan. Jadi artinya kita berusaha semaksimal kita untuk menghindar perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Dijauhi bujur perkara yang haram, perkara yang syubhat. Jadi berusaha lawan kita. Nah, jadi pada ketika kita mengetahui ini kada boleh, ini tidak dibenarkan dalam agama, ini jalan yang haram, ini dilarang dalam agama, nah sudah dengan kita hindari, jauhi. Kan banyak aja loh kita sudah mengetahui judi, cara yang haram untuk mendapatkan duit. Iyalah, judi yang kayak apa aja, macam-macam cara judi sekarang ini kan dia online apa segala tuh kan, bentuk judi macam-macam. Nah, taruhan, taruhan itu kan judi, yalah. Nah, taruhan siapa yang menang jadi sepak bola umpama kan, atau permainan apa itu taruhan. Naudzubillah, hindari itu cara yang kada dibenarkan dalam agama, menipu, khianat di dalam perkara jual beli. Nang aib-aib ditutupi, nang kada baik ditutupi, nang baik, nang kada baik dipadahkan baik. Iyalah, itu cara nang kada dibenarkan dalam agama.
perkara yang dilarang dalam agama. Mengambil hak orang lain, mencuri, merampas, membegal, dan yang lain-lainnya, itu cara yang haram. Menjual kehormatan, menjual minuman keras, dan yang lain-lain, itu adalah cara yang kada dibenarkan dalam agama. Nah, itu banyak. Oleh karena itu artinya perlu kita duduk, perlu kita belajar, perlu kita bertanya, supaya kita mengerti dan kita paham dan kita bisa menghindari dan menjauhi. Nah, jadi dengan hati yang baik itu menimbulkan, membuahkan daripada yang baik. Anggota kita akan melakukan kebaikan. Al-jawarih, anggota tubuh kita akan menjadi baik. Artinya gawiannya positif, pekerjaannya positif, yang dikata positif, yang diperbuat positif, seberataan akan menjadi baik. Itu dengan hati yang baik. Tapi kebalikannya, dengan hati yang kada baik, semuanya akan menjadi ikut kada baik juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan kita, memeliharakan kita daripada perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kita jalan, membukakan lawan di kita cara berusaha dengan cara yang halal, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki untuk kita, rezeki yang halal, rezeki yang bersih, tayyib, halal, tayyiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita ringan, mudah, gampang untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dan mudah-mudahan Allah memeliharakan, menjagakan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihindarkan kita daripada hal-hal yang membuat kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang diharamkan. Mudah-mudahan keturunan kita seperti itu juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan keturunan kita, dzurriyyat-dzurriyyat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang kelak nanti akan membuat kita bahagia di dalam negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah satu buah hadis. Mudah-mudahan manfaat lawan kita seberatan dan menjadi nasihat lawan kita. Nah, jadi kesimpulannya di dalam hadis tersebut, jaga perkara yang haram, jaga perkara yang syubhat, hindari perkara yang haram, hindari perkara yang syubhat. Mari dengan kita berusaha untuk menjaga, melakukan apa yang halal, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, utama. Jadi menghindar, menjauh perkara yang haram, menjauh perkara yang syubhat. Dan kita berusaha untuk mendapatkan yang halal. Dan karena itu berimbas atau karena itu akan berefek kepada hati kita. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita seberatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوضعنا كما علمتناه فارزقنا عند احتياجنا إليه. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم زينا بالأخلاق الحسنة الحلم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
Sekian rangkaian acara